Dek, Pak, Iya. tolong sama adek untuk merekam. Oke, boleh Bu. Ini udah, Pak. Udah Bu. Kalau nggak Ibu rekam nanti Ibu harus ulang lagi. Nah, tuh, Oke Bu, udah, Pak. Eh, saya ada beberapa pertanyaan Bu tentang modul ajar. Ya, yang pertama Ibu, bagaimana kita membuat modul ajar dalam kurikulum Merdeka? Apa yang harus diperhatikan Bu? Bagaimana membuat modul ajar tentang kurikulum merdeka ya, Pak? Dalam kurikulum Merdeka Bu, apa yang harus diperhatikan? Bagaimana? Ya, Pak. Yang pertama sekali adalah, Pak, pahami kurikulum merdeka dan standar kompetensi, Pak. Nah, yang kedua adalah tentukan mata pelajar, kelas, dan semester. Kemudian yang ketiga, identifikasi tujuan pembelajaran kompetensi inti dan kompetensi dasar, Pak. Kemudian kumpulkan materi dan sumber belajar, Pak. Oh, di modul ajar Ibu ada nggak kompetensi awal Bu? Kompetensi awal, Pak. Hmm? Di modul Ada? ajar LK berapa nih, Pak? LK 6 ada Bu, LK 6 sampai 9 ada itu Bu. Ada nggak kompetensi awal Bu? Kompetensi awal maksudnya struktur modul ajarnya, Pak. Iya betul Bu. Oh, itu harus disebutkan, Pak. Ada nggak itu Bu poin itu Bu? Ada atau Ada, tidak Bu? Pak. Yang pertama, sampul dulu judul mata pelajaran, kelas Hmm. semester, kemudian kompetensi tujuan ekspresi dan manfaat, Hmm. kompetensi inti dasar. Yang keempat, materi pembelajaran, misalnya teori gitu, Pak. Contoh, gambar, tabel. Kemudian yang kelima adalah pembelajaran, aktivitas pembelajaran, Pak. Misalnya tugas, memberi tugas kepada siswa, latihan, dan proyek. Kemudian yang keenam, evaluasi, Pak, berupa soal, rubrik, kriteria penilaian. Kemudian yang ketujuh, penutup, Pak, atau kesimpulan, saran, referensi. Kemudian yang ke-8 adalah bahan tambahannya, Pak. Oke, baik Bu. Apa yang kita isi di kompetensi awal Bu? Ya, Pak? Apa yang harus diisi di kompetensi awal? Apa yang harus diisi di kompetensi awal? Eh, yang pertama sekali adalah di kompetensi awal ya, Pak. Iya betul Bu. Yang pertama sekali adalah modul ajar, Pak. Modul ajar kurikulum merdeka. Yang pertama sekali adalah kompetensi inti, Pak. Kemudian kompetensi dasar atau KD, kemampuan awalnya. Itu aja, Pak. Itu Bu, itu masih keliru Bu pahami. Kompetensi awal itu yang diisi Bu menyangkut dengan bagaimana kondisi siswa Ibu di kelas itu, bagaimana kemampuannya, bagaimana latar belakangnya itu yang harus Ibu isi. Oh, ya, Pak. Ya Bu, Udah, ya terima. habis itu Bu, apa gunanya kompetensi awal? Kita perlu mengidentifikasi kompetensi awal sehingga kita perlu dalam merancang pembelajaran nanti ke depan Bu. Iya, Pak, iya, Pak. Apa gunanya Bu? Guna kompetensi awal ya, Pak ya. Ya betul Bu. Gunanya adalah mengidentifikasi kemampuan awal siswa, Pak, untuk menentukan apa, Pak, apa namanya, Pak, titik awal pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah menyesuaikan materi dan metode pembelajaran, Pak. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas, Pak, pembelajaran dan fokus pada kemampuan yang belum dimiliki oleh siswa itu sendiri, Pak. Oke.
Apakah dalam kurikulum mereka perlu kita berikan pembelajaran yang beda antara satu anak dan anak lain? Tidak, Pak. Harus sama dia, Pak. Kurikulum Merdeka. Kalau misalnya dalam kelas ibu ada siswa yang belum bisa baca Al-Quran. Iya, Pak. Misalnya dalam kelas ibu ada siswa yang belum bisa baca Al-Quran. Iya, Apa, Pak. apa yang ibu gunakan? Apa yang akan ibu lakukan? Gimana maksudnya, Pak? Misalnya dalam kelas ibu Ah, belum ada tidak masih ada siswa yang belum bisa baca Al-Quran, ah, ya. ah. Jadi ibu bagaimana cara Supaya bisa memahami, membaca anak itu gitu ya, Pak ya. bagaimana ibu mengajarkan siswa tersebut? Dia ada apakah diajarkan sama? Tadi ibu bilang nggak dipisah-pisahkan. Apakah dibilang tetap sama, Bu? Di ini tanya. Apakah diajarkan tetap sama? Eh, saya akan membuat strategi pembelajaran, Pak. Khususnya apabila misalnya seorang siswa, ada beberapa siswa yang tidak bisa membaca Al-Quran. Yang pertama sekali, saya harus mengenali penyebab kesulitan belajar anak itu, Pak. Di mananya dia sulit gitu. Kemudian yang pertama, yang kedua adalah memberikan perhatian khusus, Pak. Maksud Itu perhatian aja, khusus itu Pak. Kurang perhatian jelas khusus dah suaranya, Pak. Kurang keras, Pak. Kurang dengar saya, Pak. perhatian khusus itu seperti apa, Bu? Ya, Pak. Perhatian khusus itu seperti apa? Perhatian khusus misalnya kan, Pak, saya fokuskan anak ini, misalnya dia nggak tahu nih bahasa membaca Al-Quran, saya fokuskan ke Iqra dulu. Ya, misalnya hari ini dia nggak tahu misalnya membaca Al-Quran. Kadang saya kepripetkan dia, Pak, saya suruh dia ke rumah. Kemudian pas waktu di kosong jam pelajaran, saya ajari dia, Pak, baca Iqra dulu, baru nanti Al-Quran. Itu Ibu melakukan itu dalam kurikulum Merdeka dinamakan apa, Bu? Yang kurikulum merdeka. Dinamakan apa ya, Pak ya? Iya, Kalau melakukan itu. iya. Perencanaan ya, Pak ya? Bu- Asesmen. Bukan, Ibu. Itu pembelajaran terdiferensiasi Ibu Oh lakukan. iya, bervariasi yang berbeda-beda gitu ya, Pak ya? Nah, tadi Ibu bilang sama semua Ibu ajarkan. Oh, Pada saat udah Ibu ini, diapain Bapak baru ngerti saya, Pak. di Ibu pertanyaan saya selanjutnya di sini Bu, eh, bagaimana kita menemukan ATP dari sebuah Mas, eh, dari yang akan digunakan nanti Bu dalam pembelajaran. Bagaimana cara menemukan ATP itu? bagaimana menemukan ATP ya, Pak? Ya, Bagaimana? Bagaimana, Pak? menemukan, bagaimana Bagaimana menemukan menemukan ATP? ATP dalam pembelajaran? Ya Bu. Eh, yang pertama sekali, Pak, dari TP-nya, Pak. TP itu dari mana lagi Bu? Tujuan TP pembelajaran, Pak. sebelum dari TP di mana kita ambil Bu? Untuk menemukan TP di mana kita ambil? CP, Pak, capaian pembelajarannya. Itu Bu. Tuh, jangan ada jaringan ya Allah. Jaringan. Ayo ubah-ubah Bu. Pak, maaf Pak, lengket-lengket Pak. TP ubah-ubah Bu. Apanya diubah-ubah Pak? Ya, atau boleh Jaringan yang tip. Maaf Pak, maaf Pak, tadi ada kesalahan. Udah direkam ini. Udah direkam. Udah. udah Bu terekam itu Bu, terekam Bu. Itu dari apa Pak? Beskap 002 Pak. Oke. Beskap 032. Oke. Ibu, pertanyaan saya selanjutnya Bu, Ya, untuk apakah dalam pembelajaran mesti harus kita buat media pembelajaran? iya Pak, harus Pak. Untuk apa media Bu? Untuk supaya siswa itu lebih memahami Pak. Bisa Ibu sebutkan contoh media pembelajaran Bu? Misalnya dari video gitu Pak, Apa lagi Bu? dari YouTube, Hmm. baru dari gambar.
Baru ya video, baru rekaman Pak. Itu aja Pak. Hmm, Dari buku Pak, artikel, kemudian ada sekarang ini ada game-game dia bisa dijadikan sebuah pembelajaran gitu Pak. baik Bu. Oke, pertanyaan Maaf Pak, selanjutnya kurang Bu. dengar saya Pak suaranya Pak. Baik Bu, pertanyaan saya selanjutnya Bu. Ya Pak. Apakah eh coba Ibu pilih satu materi Bu, ya. Materi Ibu apa nih pilih Pak? satu materi, ya. Materinya boleh apa saja. Silakan Ibu tentukan apa yang esensial di materi tersebut yang harus diajarkan ataupun yang harus dipahami oleh anak, dan mana faktualnya, mana konsepnya, dan mana proseduralnya. Misalnya materinya beriman membaca surat Atin gitu ya Pak ya. Boleh apa saja boleh Bu. Oh. Misalnya materinya adalah Al-Quran dan apa Pak? Misalnya membaca surat At-Tin tadi Pak materinya. Sumber belajarnya itu adalah Al-Quran dan tafsir, hadis, kitab fikih misalnya Pak. Baru Oke, Ibu. Faktualnya mana Bu dari Atin itu Bu? faktualnya Pak. Maksudnya Iya, faktual ini gimana Pak? faktual itu fakta Bu. Oh, faktualnya saya akan menyuruh anak-anak membacakan surat At-Tin Pak secara tartil. Dalam metode tartil pelan-pelan membacanya Pak. Pelan-pelan Bu. Iya Pak. Dengan Oke, makhrajnya, tajwidnya, insya Allah Pak. oke. Konsepnya mana Bu? Konsep apa nih Pak? Konsep materi tadi. Eh, Konsep materi surat tin tadi. Konsep materi surat tinnya. Konsepnya adalah Pak, surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran terdiri dari 8 ayat Pak. Dan termasuk dalam golongan surah Makiyah. Konsep utamanya itu adalah Pak, kesucian dan kemurnian jiwa manusia, Pak. Yang kedua adalah keharmonisan alam semesta. Yang ketiga adalah keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya peringatan tentang akhirat, Pak. oke, baik Bu. Pertanyaan saya terakhir Bu. Ada berapa asesmen dalam kurikulum Merdeka Bu? Ya, Pak. Ada berapa asesmen dalam kurikulum Merdeka? Ada 3 ya kalau nggak salah. Apa saja Bu asesmennya? Dalam kurikulum Merdeka ada asesmen di diagnostik, Hmm. kemudian ada formatif, Pak, ada asesmen sumatif. Oke Bu, untuk diagnostik itu untuk apa Bu? Diagnostik itu untuk apa? Diagnostik. Untuk diagnostik itu ada mengidentifikasi kemampuan awal siswa, Pak. Oke, Kalau formatif mengukur kemajuan belajar selama proses pembelajaran, sedangkan sumatif itu mengukur kemajuan belajar pada akhir semester tahun. Ya, oke. Pak. Boleh Ibu sebutkan salah satu teknik asesmen yang bisa kita gunakan untuk ketiga jenis asesmen tadi Bu? Yang pertama adalah asesmen yang terakhir tadi, Pak, sumatif itu misalnya memberikan anak soal-soal ujian pada semester, Pak. Hmm. Baik Bu, cukup Bu. Terima kasih Bu atas Ya, waktunya. Bu. Terima kasih, Pak. Ya, semoga Ibu sukses lulus PPG-nya Bu. Nah, dia udah Oke, ya. silakan Ibu tulis ayat ketiga. Oh, ayat ketiga. Surat Maryam tadi ya, Pak ya? Ya Bu. Ini, Pak. Sudah selesai, Pak.